Assalamualaikum kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Gus Ulin. Oke kawan-kawan semua, di video kali ini saya akan ngasih tahu ke kawan-kawan semua bagaimana sih alurnya kita sebagai pekerja migran Indonesia yang tanpa dokumen atau tidak memiliki permit kerja, yang ingin mengikuti program rekalibrasi PATI pendatang asing tanpa izin di tahun 2020 ini. Berikut ulasannya, saya akan kasih tahu alurnya, alur-alur untuk kita yang ingin mengikuti program rekalibrasi PATI. Oke, langsung saja kita simak videonya ya kawan-kawan. Jangan lupa sebelumnya di like, di subscribe, dan di komen, share kepada kawan-kawan yang lain, biar kawan-kawan yang lain sama-sama tahu juga, biar tidak bingung. Apabila info ini bermanfaat, silakan di share ke kawan-kawan yang lain. Oke, langsung saja. Seperti yang kawan-kawan ketahui bahwa mulai tanggal 16 November sampai 30 Jun 2021 telah dibuka plan rekalibrasi pendatang asing tanpa izin, yaitu ada dua rekalibrasi. Yang satu yaitu rekalibrasi pulang balik kampung, dan nomor dua yaitu rekalibrasi kerja atau permit kerja. Jadi rekalibrasi ini dibuka pada mulai tanggal 16 November yang lalu hingga 30 Jun 2021 nanti. Berikut alur-alurnya bagi kawan-kawan yang pengen ikut mengikuti program rekalibrasi pulang balik kampung. Langsung saja kita mulai ulasan-ulasan berikut ini ya kawan-kawan. Seperti yang kawan-kawan lihat, yaitu untuk yang pertama, langkah kita ialah permohonan janji, temu janji secara atas talian. Jadi ini maksudnya kawan-kawan semua harus temu janji dulu, membuat program temu janji sama Jabatan Imigrasi Malaysia. Daftar melalui website online. Setelah nanti ditentukan tanggal berapa kawan-kawan akan hadir, langkah-langkah selanjutnya yaitu hadir ke pejabat JIM pada tarikh yang ditetapkan bersama-sama dokumen dan tiket pulang. Jadi kawan-kawan hadir ke pejabat Imigrasi Malaysia pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut dengan membawa dokumen kawan-kawan, paspor, SPLP yang masih berlaku, dan membawa tiket pulang, tiket untuk balik kampung. Terus untuk yang selanjutnya yaitu menyemak dokumen dan memberi nomor giliran. Sampainya di Jabatan Imigrasi Malaysia nanti akan mendapatkan nomor antrian atau kawan-kawan mengantri di sana ya. Setelahnya yaitu mengklarifikasi case, membuka kertas siasatan dan merekam kenyataan PATI. Nanti dia akan membuka kertas-kertas siasatan dan merekam kenyataan kita selama di sini. Itu maksudnya begitu ya kawan-kawan. Selanjutnya yaitu membuat laporan polis dan semak rekod PATI dengan PDRM. Setelah proses ini, PATI tersebut layak apa tak? Kalau tidak, PATI diserahkan kepada PDRM untuk siasatan dan pendakwaan. Terus selanjutnya, jika PATI ini layak untuk mengikuti program rekalibrasi, maka proses yang dilakukan JIM ialah prakowan short pengecualian pendakwaan kepada TPR. Kemudian yaitu keputusan TPR. Kemudian dari keputusan TPR tersebut disemak kembali apakah PATI ini layak untuk mengikuti program ini, apakah layak melanjutkan program rekalibrasi ini. Apabila tidak layak PATI, maka diserahkan ke Depot Immigration. Kemudian apabila PATI layak, maka melanjutkan ke
proses berikutnya, yaitu persetujuan mengkompon, yaitu disetujui untuk dikompon. Setelah pati ini dipersetujui untuk dikompon oleh jabatan imigrasi, lalu jabatan imigrasi mengambil nomor biometrik pati tersebut. Jadi kita diambil biometriknya ya. Setelah diambil biometrik, kita cetak tawaran kompon dan terima kompon. Setelah ambil biometrik dari jabatan imigrasi, mencetak tawaran kompon dan kita menerima kompon atau daftar lulus Paskhas. Jadi di sini kita mendapat istilahnya kelulusan ya, kelulusan dan mendapatkan Paskhas. Paskhas ini nanti yang akan digunakan untuk balik kampung. Istilahnya surat jalan kita itu. Setelah itu bayar kompon dan Paskhas. Nah, setelah mendapatkan Paskhas itu kita langsung saja bayar komponnya dan kemudian dia memberikan Paskhas tersebut untuk perjalanan kita. Jadi kurang lebih begitulah kawan-kawan alurnya kita jika kita mengikuti program rekalibrasi. Maka kawan-kawan pahami betul-betul ya, simak ulang kalau kawan-kawan belum paham. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat kelayakan pati bagi program rekalibrasi pulang. Nah, syarat-syarat pati ini layak apa tak itu ada beberapa syarat ya kawan-kawan yang perlu kawan-kawan simak. Yaitu yang pertama, warga asing yang layak menyertai program ini ialah dia terbuka kepada semua warga negara pemegang pas lawatan sosial atau PLS yang melakukan kesalahan sebelum 31 Desember 2019 seperti berikut. Yang pertama, A. Section 6 (1) C, yaitu tiada memiliki dokumen perjalanan yang sah di bawah Akta Imigrasi 1959-63. Terus yang B, Section 15 (1) C, yaitu tinggal lebih masa di bawah Akta Imigrasi 1959-63, atau C, Peraturan 39 (B), yaitu melanggar syarat pas imigrasi di bawah Peraturan Imigrasi 1963. Jadi yang A tersebut maksudnya gini, kita tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah di bawah Akta Imigrasi. Dalam arti kata kita tidak mempunyai visa ya kawan-kawan. Terus yang B, kita tinggal lebih masa. Maksudnya visa kita sudah habis, kita masih di sini, tidak melakukan perpanjangan visa. Terus yang C ini dia melanggar syarat pas imigrasi. Istilahnya dia tidak mempunyai perjalanan visa yang sah, terus juga dia melebihi lebih masa tinggal di sini. Dia tidak mempunyai kedua-dua dokumen tersebut atau visa tersebut ya kawan-kawan. Terus syarat yang berikutnya yaitu terbuka kepada pemegang pas lawatan kerja sementara atau PLKS yang tamat tempoh yang tiada majikan sebelum 30 Jun 2021 dan tindakan berikut. Senarai hitam majikan jika tidak melaporkan kehilangan pekerja asing. Terus yang B, dari senarai hitam selepas majikan membayar uang sita. Dan yang C, senarai hitam kekal jika kesalahan sebanyak 3 kali. Terus selanjutnya yaitu bagi PLKS yang masih sah boleh pulang tanpa kompon. Jadi bagi pemegang PLKS yang masih ada batas waktunya, masih aktif, belum habis masanya, dia boleh pulang tanpa membayar kompon. Jadi cuma membeli tiket saja ya kawan-kawan.
membeli tiket dan tes swab COVID. Terus yang seterusnya yaitu parti yang pernah mendaftar program pengampunan terdahulu seperti program 3+1 atau program Back for Good boleh sertai program rekalibrasi pulang dan membayar kompon semasa. Jadi bagi parti yang pernah mendaftarkan program kompon pada tahun-tahun terdahulu, itu beliau boleh mengikuti program ini, boleh mengikuti program rekalibrasi balik kampung ini ya kawan-kawan. Jadi perlu kawan-kawan ketahui, baca betul-betul, amati betul-betul ya kawan-kawan. Selanjutnya ialah dokumen yang diperlukan, yaitu pengenalan diri. Tiada dokumen perjalanan, tinggal lebih masa, langgar syarat pas. Maksudnya dokumen yang diperlukan ini paspor ya. Kita harus mempunyai paspor ataupun SPLP ya. Itu yang sangat dibutuhkan yang pertama. Terus yang kedua, tiket pengangkutan pulang. Jadi selain kita mempunyai SPLP yang masih aktif atau paspor yang masih aktif, kita harus membeli tiket untuk pulang kita ya kawan-kawan. Jadi yang pertama tadi kan membuat temu janji sama jabatan imigrasi. Setelah ditetapkan tanggalnya, 3 hari sebelum temu janji kawan-kawan kena beli tiket dulu, harus beli tiket untuk balik kampung dulu. Setelah itu yang B, berlepas pulang dari mana-mana pintu yang sah. Setelah membeli tiket yaitu dari jabatan imigrasi Malaysia membenarkan kita boleh balik dari mana-mana pintu keluar yang sah. Terus kadar kompon RM 500 bagi pelaku kesalahan Seksian 6(1) C dan 15(1) C Akta Imigrasi. Terus yang kedua RM 300 bagi pelaku kesalahan peraturan 39B, yaitu peraturan Imigrasi 1963. Dan yang ketiga RM 500 bagi pemegang PLKS yang tiada majikan. Terus yang keempat, kaidah pembayaran. Gimana sih kaidah pembayarannya? Yaitu yang pertama, pembayaran adalah secara kad debit atau kredit. Jadi tidak boleh cash money ya kawan-kawan, harus berupa kad debit ataupun kredit. Terus yang kedua yaitu pembayaran secara e-wallet dalam peringkat penyediaan mekanisme. Yang kedua yaitu merupakan pembayaran memakai sistem e-wallet. Terus yang kelima, check out memo dan paskas. Nomor 1, check out memo hanya untuk tujuan pulang ke negara asal. Terus yang kedua, check out memo dan paskas hanya sah laku selama 14 hari. Dan yang ketiga, jika pengangkutan pulang ditunda, perlu tunjuk bukti bagi pelanjutan tempo check out memo dan paskas. Jadi ini maksudnya nanti kita apabila pengangkutan pulang ditunda, maksudnya jadwal kita untuk balik kampung ditunda, kita perlu menunjukkan bukti bagi pulang ke negara asal. Dan pas ini tadi hanya kita harus perpanjang 14 hari. Terus yang selanjutnya P6, tempo senarai hitam. Nah, tempo senarai hitam ini 5 tahun daripada tarif pelepasan pulang ke negara asal. Jadi mulai tanggal dia balik kampung sampai 5 tahun ke depan itu tempo blacklist dia. Dalam arti kata 5 tahun dimulai dari dia balik kampung. Terus yang P7 yaitu saringan kesehatan. Peserta perlu menjalani dan menanggung sendiri ujian COVID-19 3 hari sebelum melepas atau mengikut syarat yang ditetapkan oleh negara asal. Jadi ini termasuk syarat utama ya kawan-kawan. Kawan-kawan harus mempunyai tes COVID.
Jadi 3 hari sebelum temu janji ke immigration atau balik kampung, kawan-kawan harus sudah mempunyai tes COVID. Tapi yang utama tes COVID ini kawan-kawan tes apabila 3 hari sebelum kawan-kawan temu janji dengan Jabatan Immigration Malaysia. Oke, jadi begitulah kawan-kawan, seperti yang kawan-kawan simak, begitulah alur-alur untuk kita mengikuti program rekalibrasi balik kampung. Oke, sampai situ dulu kawan-kawan. Apabila kawan-kawan masih bingung, putar balik videonya, pahami betul-betul. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.